Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan pembagian hadis maqbul. Ya, di antara pembagian hadis maqbul ada yang disebut sebagai sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi. Ya, adapun sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang memiliki beberapa jalan sehingga naiklah derajatnya menjadi sahih. Tapi sahihnya adalah sahih li ghairihi. Kemudian ada juga hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang dhaif. Ya, tapi dengan syarat bahwa sebab kelemahannya itu bukanlah karena kefasikan sang rawi atau karena kedustaannya, tapi karena mungkin lemah hafalannya, ya, atau karena keterputusan sanad. Kemudian dia diriwayatkan dengan banyak jalan, maka hadis lemah semacam ini bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Menjadi hadis hasan li ghairihi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan yang baru. Ini masih berkenaan dengan hadis yang makbul. Ya, ini pembahasan tentang khabarul ahad al-makbul al-muhtafu bil qara'in. Ini khabar ahad yang dia diterima dan bergandeng dengan qara'in, dengan qarinah, ya, dengan indikasi-indikasi tambahan. Apa ini maksudnya, ya? Maksudnya itu begini, hadisnya itu pada hakikatnya adalah hadis yang sahih, ya. Entah itu sahih, entah itu hasan. Pokoknya hadisnya adalah hadis yang makbul. Kemudian hadis yang makbul ini, barakallahu fikum, dia bergandeng dengan beberapa tambahan, beberapa keistimewaan. Sebagai contohnya, misalnya hadisnya sahih. Tapi kemudian hadis sahih ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berarti ada keistimewaan, ada tambahan keistimewaan terhadap hadis tersebut. Pada hakikatnya hadisnya adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima. Kenapa? Karena dia derajatnya adalah hadis yang sahih. Tapi kemudian bertambah keistimewaannya. Kenapa? Karena dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Paham maksudnya, ya? Jadi ada hadis-hadis yang hukum dasarnya, hukum asalnya dia diterima, hadisnya adalah hadis yang makbul. Ya, apalagi dia hadisnya sahih. Cuma kemudian ketika dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka bertambahlah keistimewaan hadis tersebut. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa kok kita harus mengetahui bahwa ada hadis yang makbul kemudian muhtafu bil qara'in, yang kemudian dia bertambah keistimewaannya dengan qarinah ini. Nah, nanti kalau misalnya ada ta'arud, ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Misalnya ada dua hadis. Yang pertama hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi misalnya dalam sunannya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian terjadi ta'arud, terjadi pertentangan. Yang mau tidak mau enggak bisa dijamak, mau tidak mau harus dilakukan tarjih. Ya, harus dipilih mana yang lebih kuat. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini, ya, walaupun dia sama-sama sahih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, maka yang dimenangkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, begitu kira-kira ya, tujuan dari pembahasan hadis ahad, ya, yang makbul namun dia bergandengan dengan keistimewaan. Qala tauti'ah. Tauti'ah ini muqaddimah, pengantar, ya. Qala wa fi hitami aqsamil maqbul,
Ya, abhatsu fil khabaril maqbul al-muhtaffi bil qara'in. Dalam penutup pembahasan khabar pembagian hadis yang makbul, ya, aku melakukan bahas ya tentang khabar makbul yang bergandengan dengan qarinah, ya, dengan keistimewaan-keistimewaan. Nah, kemudian beliau jelaskan wal muradu bil muhtafi bil qara'in al khabarul ladzi ahata waqtarana bihi minal umuri zaidah ala ma yatatallabuhul maqbul minasyurut. Yang dimaksud dengan muttahaf bil qara'in ini adalah khabar yang dia bergandengan, ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara tambahan di luar, ya, syarat-syarat hadis makbul. Jadi kan syarat hadis makbul itu apa? Rawi bersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh rawi yang dhabit dan adil dan dhabit, ya, kemudian tidak syadz, tidak mu'al. Ini syarat hadis yang makbul. Nah, kemudian ditambah lagi, ada keistimewaan lagi, misalnya dia diriwayatkan oleh Bukhari Muslim misalnya, ya, atau dia masyhur, jalannya banyak, nah, maka ini keistimewaan, ya. Jadi di luar syarat hadis makbul tadi, ya, di luar syarat hadis makbul tadi yang 5. Jadi secara secara persyaratan hadis makbul dia sudah terpenuhi, kemudian ditambah lagi dengan keistimewaan. Qala wa hadhil umuru zaidah allati taqtarinu atau tuqtaranu bil khabaril maqbul taziduhu quwwah. Maka tambahan-tambahan ini yang di luar 5 syarat tadi, ya, apabila dia terdapat pada sebuah khabar yang makbul, taziduhu quwwah, maka dia akan menambah kekuatannya. Jadi dia bertambah kuat. Selain 5 syarat hadis yang makbul tadi sudah dia penuhi, ternyata ada lagi perkara yang memperkuat hadis tersebut. Jadi dia bertambah kuat. Baik. Kemudian kata beliau, mana tadi? Wa taj'alu lahu, ya, maziyatan ala ghairihi minal akhbar al-maqbulah al-ukhra al-khaliyah min tilkal umur az-zaidah wa turajjihu 'alaiha, dan menjadikan adanya keistimewaan, ya, keistimewaan hadis-hadis ini daripada yang selainnya, dari akhbar-akhbar makbulah lainnya yang tidak memiliki tambahan keistimewaan. Nah, jadi dia tambah kuat lagi, ya, menjadi dia istimewa kalau dibandingkan dengan hadis-hadis sama-sama hadis yang makbulah. Hadis yang ini makbul, hadis yang sana makbul, cuma hadis yang muhtaf bil qara'in ini ada keistimewaannya, Ya. Demikian juga wa turajjihuhu 'alaiha, dan menguatkannya ketika terjadi perbedaan. Wa turajjihu 'alaiha, ya, artinya misalnya dibutuhkan tarjih tadi sebagaimana yang kita sebutkan. Kalau misalnya dia bertentangan, mau nggak mau harus ditarjih, maka khobar ahad makbul yang muttahaf bil qara'in ini lebih dikedepankan kalau memang harus dilakukan at-tarjih. Baik. Qala anwa'uhu al khabarul maqbul al muhtafu bil qara'in anwa' ashharuha, ya, khabar makbul yang bergandeng dengan qara'in, ya, dengan tambahan keistimewaan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ashharuha ma akhrajahu syaikhani fi sahihihima mimma lam yablugh haddat tawatur. Yang pertama apa yang dikeluarkan oleh dua orang syekh dalam kedua sahihnya, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya yang tidak mencapai derajat tawatur. Ya, kalau tawatur ini paling kuat, ya. Tapi kemudian apa hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, ya, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, ya, ini memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Wa qad ihtafat bihi qara'in. Ya, ada beberapa qarinah, ada beberapa indikasi yang memperkuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama jalalatuhuma fi hadza sya'an. Yang pertama kemuliaan keduanya dalam ilmu hadis. Ya. Jadi Bukhari dan Muslim ini memiliki keutamaan, ya, di mata para ulama al-hadis. Kalau sudah dikatakan hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, nah ini sudah sudah merupakan keistimewaan. Kemudian yang kedua, ya, taqaddumuha fi tamyizis sahih ala ghairihima. Kemudian mereka berdua adalah orang yang pertama membedakan hadis sahih dari yang selainnya, dari yang selain mereka berdua.
Artinya Bukhari dan Muslim ini merupakan pelopor penulis kitab hadis yang sahih. Nah, ini juga keistimewaan. Jadi ketika ada orang yang mempelopori penulisan kitab hadis sahih, lalu dia mengeluarkan sebuah hadis yang sahih, ya, maka tentu hadis yang dikeluarkan oleh pelopor ini adalah hadis yang memiliki keistimewaan, Kemudian yang ketiga, talakil ulama li kitabaihima bil qabul. Wa hadha talaki wahdah aqwa fi ifadatil ilmi min mujarradi kasrati turuq al-qasirah anit tawatur. Ya. Kemudian banyaknya para ulama atau penerimaan para ulama terhadap kitab mereka berdua. Jadi para ulama menerima kitab mereka berdua. Ya, menerima secara umum mereka menerima hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Maka penerimaan ini sendiri ya lebih kuat dalam pemberian ilmu daripada banyaknya jalan apabila dibandingkan dengan tawatur. Ya, apabila dibandingkan dengan hadis mutawatir. Artinya ketika diterima oleh para ulama alul hadis, kedua kitab sahih ini ya ini lebih kuat daripada kuatnya hadis mutawatir daripada hadis yang sekedar banyak jalannya tapi belum mencapai derajat hadis mutawatir. Ya, bagaimana para ulama menerima keduanya. Maka ini adalah mizah atau keistimewaan dari riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ada sebuah hadis yang sahih kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, kemudian bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Kalau tidak mampu dilakukan jamak, ya mau tidak mau harus ada tarjih, maka dikuatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, selain dari Bukhari dan Muslim, apalagi keistimewaan yang bisa didapatkan ya yang ada pada sebuah hadis yang makbul? Ya, bisa jadi dia berkaitan dengan apa? Al-masyhur idza kanat lahu turuqun mutabayyinatun salimatun kulluha min ad-dha'f. Ya, min dha'fir rawi wal ilali. Yang kedua keistimewaannya ya yang menambah kekuatan hadis ahad yang makbul adalah dia masyhur. Ya. Hadis yang masyhur ya. Apa itu hadis yang masyhur? Yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, tapi dia belum mencapai riwayat mutawatir. Dia hadis yang masyhur ya. Namun dia memiliki jalan yang banyak. Ya, satu sama lain itu berbeda. Semuanya jalannya selamat dari kelemahan. Ya, nggak ada satupun rawi dhaif yang ada dalam sanadnya. Ya, sanadnya banyak. Ya, diriwayatkan dari berbagai jalan. Kemudian di setiap jalan tersebut nggak ada satupun yang yang lemah. Nah, masya Allah. Berarti tambah kuat lagi dia. Sudah riwayatnya sudah banyak. Kemudian tidak ada satupun dari jalannya itu yang lemah. Semua riwayatnya salimah. Ya. Kemudian apa lagi keistimewaan yang menambah kekuatan hadis yang makbul? Yang ketiga adalah al-khabarul musalsal bil a'immatil hufat al-mutqinin. Ya, hadis yang diriwayatkan secara tasalsul. Ya, secara beriringan oleh imam-imam al-hufat al-mutqinin. Imam-imam para hufat yang mutqin. Haitsu la yakunu ghariban, ya, di mana hadis tersebut tidak mungkin dikategorikan sebagai hadis yang gharib. Contohnya, kal hadits alladzi yarwihi Imam Ahmad al-Imam Syafi'i. Ada sebuah hadis ya, hadisnya ahad makbul, dalam sanadnya ada Imam Ahmad ya meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Masya Allah. Maka ada imam yang meriwayatkan. Kemudian wa yarwihi Imam Syafi'i an Imam Malik. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik. Masya Allah ya, berarti ada apa? Riwayat Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i, karena Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Maka ini tambah lagi keistimewaannya. Barakallahu fikum. Kalau hadis yang seperti ini. Ya. Qala wa yusyarikul Imam Ahmad ghairuhu fi riwayati anil Imam Syafi'i wa yusyarikul Imam Syafi'i kadzalik ghairuhu fi riwayati anil Imam Malik. Demikian juga diikuti periwayatannya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i diikuti oleh yang lainnya. Demikian juga diikuti yang lainnya periwayatan Imam Syafi'i dari Imam Malik. Ya, maka ini merupakan keistimewaan. Ada tasalsulnya a'immah dalam sebuah sanad. Nah, ini merupakan keistimewaan dari sebuah hadis yang makbul. Ya. Jadi ini bermanfaat, tapi ini bermanfaatnya tadi itu ya. Kalau ada
Kalau ada ta'arud, ada pertentangan antara satu hadis yang satu dengan satu hadis yang lain, atau kita bisa katakan bahwa kenapa kita bahas ini? Karena keistimewaan ini menambah kekuatan hadis, menambah kekuatan hadis. Kemudian yang kedua, apabila terjadi ta'arud, terjadi pertentangan antara hadis yang sahih, maka salah satu murajjihnya, ya, salah satu yang bisa kita jadikan landasan tarjih adalah ketika dia muttahaf, ya, al-muhtaf bil qara'in, dia digandengkan dengan qarinah-qarinah. Ya, dilihat dulu. Ternyata hadisnya bertentangan. Ini gimana? Bukhari Muslim buat dua-duanya. Oh ya, yang satu bukan, yang satu Bukhari Muslim. Ya udah, ambil Bukhari Muslim. Kemudian ada yang bertentangan, ya, yang satunya satu jalannya sama-sama sahih, yang satu jalannya, yang kedua lebih banyak jalannya. Ya, lebih banyak jalannya. Ya, maka dia diambil yang lebih banyak jalannya. Kemudian yang satunya diriwayatkan oleh para perawi tapi bukan para a'immah. Yang satunya diriwayatkan oleh para a'immah. Kemudian mau tidak mau harus dilakukan tarjih, maka diambil, dikuatkan yang diriwayatkan oleh para a'immatul hadis. Ya, Masya Allah, ya. Ini suatu faedah yang cukup penting ketika akan dilakukan tarjih antara hadis yang bertentangan. Qala hukmuhu, sekarang hukumnya. Huwa arjahu min ayyi khabarin maqbul min akhbaril ahad falau ta'arada al-khabarul muhtaf bil qara'in ma'a ghairihi min al-akhbaril maqbulah, ya, qaddima al-khabarul muhtaf bil qara'in. Apa hukumnya? Hukumnya dia itu lebih rajih. Hadis ahad yang makbul, yang muhtafu bil qara'in, ini lebih dirajihkan, ya, lebih dikuatkan dari semua khabar makbul, ya, dari khabar-khabar ahad. Kata beliau, falau ta'aradal khabarul muhtaf bil qara'in ma'a ghairihi minal akhbaril maqbulah quddimal khabarul muhtaf bil qara'in. Kalau bertentangan antara khabar al-muhtaf bil qara'in dengan yang selainnya dari khabar-khabar yang makbulah, maka dikedepankan khabar al-muhtaf bil qara'in, khabar yang bergandengan dengan qarinah ini, ya, yang dia menerima qarinah atau yang bergandengan dengan apa? Qarinah tadi. Ya, bisa jadi dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, atau ya banyaknya jalannya, di tiap-tiap jalannya tidak ada kelemahan, atau di dalam sanadnya ada musalsal a'immah, al-musalsalu bil a'immah, ya, diriwayatkan oleh para imam-imam alul hadis dari imam-imam alul hadis yang sebelumnya. Masya Allah. Baik, ini dia hadis khabar ahad al-maqbul al-muhtafu bil qara'in. Wallahu ta'ala alam. Sekarang yang pembahasan paling akhir ini, ya, dari hadis yang makbul. Karena setelah ini kita khobar yang makbul, setelah ini kita masuk kepada khobar mardud. Khobar yang mardud, yang tertolak. Baik. Kemudian ada dua pembahasan lagi yang berkenaan dengan hadis makbul. Yang pertama, taqsimul khabar al-maqbul ilal ma'mul bihi wa ghairi ma'mul bihi. Ya. Pembagian khabar makbul kepada ma'mul bihi wa ghairi ma'mul bihi. Ada khabar itu secara sanad, ya, secara sanad dia sahih, ya. Makbul lah, bukan sahih, ya, sahih dan hasan. Namanya makbul kan imma sahih imma hasan. Ya. Hadisnya makbul, hadisnya sahih atau hasan. Nah, kemudian tidak diamalkan hadisnya. Oh, gimana Ustaz? Kok ada hadis yang dia sahih tapi kemudian kok tidak diamalkan? Gimana Ustaz? Ya, antum menolak hadis sahih nih Ustaz. Ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah ini berarti. Ya. Enggak, kata Imam Syafi'i kan idza kana al-haditsu sahihan fa hadza madhhabi. Kalau hadisnya sahih maka ini madhabku, kan kata orang kan. Berarti hadis sahih harus diambil semua, kata mereka, ya. Ini keliru juga, ya. Yang diterima itu adalah hadis yang ma'mul, ya, ma'mul bihi, yang diamalkan. Kenapa? Karena ada hadis sahih tapi mansukh misalnya. Hukumnya sudah dihapus dengan hadis yang lain. Ada hadis sahih tapi apa? Dia sudah mansukh. Sudah dihapus hukumnya. Ada yang seperti itu, Zat? Ada, ya. Misalnya hadis tentang larangan hadis tentang
berbekam. Ya, hadis tentang berbekam misalnya. Di dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Ya, orang yang berbekam, yang membekam dan yang berbekam ini batal puasanya. Ya, batal puasanya. Hadisnya sahih. Berarti kalau orang yang membekam batal nggak puasanya? Batal. Yang dibekam batal. Ya, maka hadis ini walaupun sahih tapi tidak diamalkan. Wah, antum menolak hadis sahih, Ustaz? Enggak, kita enggak menolak hadis sahih. Tapi kita katakan bahwa hadisnya telah dimansukh. Ya, karena Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Nabi SAW berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, ketika dilihat waktunya ternyata yang beliau ucapkan aftarul hajimu wal mahjum ini lebih duluan. Ya, lebih belakangan yang keduanya wahtajama wa huwa shaim. Beliau berbekam ketika beliau berpuasa. Sehingga yang tepat ya, yang kita amalkan adalah apa? Bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kalau pakai ilmu hadis ya. Pakai ilmu hadis kita lihat ya bahwa yang satu memansuhkan yang sebelumnya. Hadis yang datangnya belakangan menghapuskan ya hadis yang datangnya lebih duluan. Nah, sehingga kata-kata Imam Syafi'i itu jangan antum pakai secara umum ya. Yang penting idza kana hadis sahihan fa hadza madhhabi. Kalau hadisnya ini sahih maka inilah mazhabku. Tunggu dulu. Karena di sana ada ya, ada nasih, ada mansukh. Ya, ada mutlak, ada muqayyad. Ya, banyak. Yang beliau itu tidak mengatakan hal yang demikian melainkan kepada murid beliau yang paham bagaimana cara istinbatul hukum. Ya, mengambil hukum dan banyak pembedaraannya ya, bukan kepada sembarangan orang. Karena hadis itu ada mutlak muqayyad, ada kemudian apa? Nasikh mansukh, ada yang sudah dimansukh. Ya. Sehingga ada hadis yang sahih tapi dia tidak diamalkan. Ghairu ma'mul bihi. Ya, tidak diamalkan. Kata beliau di sini yanqasimul khabarul maqbul ila qismain. Ma'mulun bihi wa ghairu ma'mulin bihi. Maka khabar makbul terbagi menjadi dua. Yang pertama khabar makbul yang diamalkan dan khabar makbul yang tidak diamalkan. Ya, ada khabar makbul yang diamalkan, ada khabar makbul yang tidak diamalkan. Ya, jadi walaupun dia hadisnya sahih, namun apa? Namun dia tidak diamalkan. Hadisnya hasan, namun tidak diamalkan. Qala wa yadbasiku an dzalika naw'an min anwa'il hadis. Ya, min anwa'i ulumil hadis. Maka kemudian muncul lagi dari pembahasan ini dua jenis dari jenis ulumul hadis. Ya. Jadi ada hadis wa huma al-muhkam wa mukhtaliful hadis. Pembahasan yang pertama adalah muhkam dan mukhtaliful hadis. Ada muhkam, ada mukhtalif. Kemudian nasikh dan mansukh. Ya, al-muhkam ini yang tidak ada penentangannya, tidak ada hadis yang bertentangan. Ya, tidak ada hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut. Jadi dia bang muhkam. Hukumnya itu jelas. Kemudian ada mukhtaliful hadis. Ada hadis yang dia bertentangan, mau enggak mau ya, kalau tidak tidak dilakukan tarjih ya, kalau bisa dilakukan jamak, dijamak. Kalau enggak, maka mau tidak mau dilakukan tarjih. Ada hadis yang tidak diamalkan. Atau jenis yang kedua nasih. Nasih wan mansukh. Ya, ada hadis yang menghapuskan, ada hadis yang dihapuskan hukumnya. Enggak dipakai hukumnya. Ya, jadi tidak semua khabar yang makbul, tidak semua khabar yang hasan dan sahih ini secara mutlak diamalkan. Secara umum memang diamalkan, tapi di sana ada hadis-hadis yang tidak diamalkan. Ya, karena bisa jadi dia bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih atau karena dia telah dinasakh. Ya, telah dihapus hukumnya. Baik, sekarang kita bahas bagian yang pertama, barakallahu fikum. Al-muhkamu wa mukhtaliful hadis. Ya. Yang pertama hadis yang muhkam dan juga mukhtaliful hadis.
Apa itu hadis yang muhkam? Lughatan huwa ismu maf'ulin min ahkama bi makna atqona. Ya, al-muhkam ya secara bahasa dia merupakan isim maf'ul dari ahkama yang bermakna atqona. Atqona itu kokoh, ya. Atqona itu kokoh, kuat, ya. Wastilahan wal haditsul maqbul alladhi salima min mu'aradati mithlihi. Adapun secara istilah yang dinamakan hadis muhkam yaitu hadis yang makbul yang selamat dari ya pertentangan yang semisalnya. Ya. Yang selamat dari pertentangan dari hadis yang semisalnya. Artinya hadis ini nggak bertentangan sama sekali dengan hadis yang lainnya. Selamat dia. Maka kokoh dia, nggak ada yang mencederai atau mengurangi kekokohannya. Ya. Jadi kalau semuanya hadis, ya ada hadis kemudian dia tidak ada satupun hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut, maka dia disebut sebagai hadis yang muhkam. Kita dengar istilahnya para ulama, hadis ini adalah hadis yang muhkam. Artinya apa? Tidak ada hadis yang bertentangan ya secara zahir dengan hadis ini. Dan ini adalah keadaan mayoritas hadis. Keadaan mayoritas hadis itu adalah hadis yang muhkam. Kebanyakannya tidak memiliki penentang. Tidak ada yang bertentangan dengan hadis yang lain. Satu hadis itu tidak ada yang bertentangan dengan hadis yang lainnya. Ini kebanyakan kondisi hadis. Jadi hadis yang seakan-akan bertentangan itu sangat sedikit. Itu pun seakan-akan bertentangan, tapi para ulama mereka punya thariqah. Ya, mereka punya jalan untuk bagaimana menjamak hadis-hadis ini sehingga tidak bertentangan. Kita di awalnya melihat itu bertentangan, tapi begitu baca penjelasan para ulama, ya mereka bisa menjamaknya. Berarti tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Ya. Ini makna hadis yang muhkam. Hadis makbul yang selamat dari hadis yang menentangnya, hadis yang berbenturan dengannya. Ya, ini saya kira istilah lebih baik ya, yang berbenturan. Jadi hadis yang makbul kemudian selamat dari benturan dengan hadis lainnya. Masya Allah, bagus itu. Ya, dicatat ini hadis yang muhkam adalah hadis yang makbul yang selamat dari berbenturan dengan hadis lainnya. Ya. Dan kata beliau di sini wa aktsarul ahadits min hadzal nau'. Ya, kebanyakan hadis dia berasal dari jenis ini, berasal dari hadis yang muhkam. Ya. Jadi hadis-hadis itu kebanyakannya adalah muhkam, sedikit sekali yang ya muta'aridhah. Sedikit sekali hadis-hadis yang muta'aridhah yang saling berbenturan. Kebanyakan hadis itu enggak ada yang berbenturan ya. Atau kebanyakan hadis itu tidak berbenturan. Hanya sedikit saja hadis yang berbenturan. Qala wa ammal ahadits al-muta'aridhah al-mukhtalifah fahiya qalilatun jiddan binisbati lil majmu' al-ahadits. Adapun hadis yang ya kata-katakan tadi bahwa kebanyakan hadis itu adalah hadis yang muhkam, adapun hadis yang terkesan dia bertentangan, terkesan dia berbeda, ya, maka hadis tersebut qalilatun jiddan, amat sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan hadis. Ya, hanya berapa persennya saja yang kelihatannya itu berbenturan. Sehingga tidak semua para ulama melakukan tarjih ya. Ya, tidak semuanya melakukan tarjih ya, bahkan untuk menjamak bahkan kebanyakannya bisa dijamak ya. Tidak banyak hadis-hadis itu yang bertentangan maknanya satu sama lain, enggak. Sedikit sekali. Dan yang bertentangan pun, zahirnya bertentangan pun bisa mereka gabungkan. Artinya bisa mereka jamakkan. Oleh para ulama bisa dijamak. Baik, sekarang kita bahas ya. Muhkam jelas ya. Ya, muhkam tadi jelas. Pokoknya tidak ada hadis lain yang berbenturan dengannya. Ya, maka hadisnya adalah hadis yang muhkam. Ya. Hadisnya adalah hadis yang muhkam dan ini adalah keadaan banyak hadis. Ya. Kemudian mukhtalif, sekarang mukhtalif. Ya, ta'riful mukhtalifil hadis. Ya. Lughatan secara bahasa huwa ismu fa'ilin an ikhtilaf. Yani diddul ittifaq. Mukhtalif ini isim fa'il
dari kata ikhtilaf yang bermakna lawan dari ittifaq, lawan dari kesepakatan. Jadi mukhtalif adalah hadis yang tidak sepakat. Ya, yang tidak sepakat. Ya. Kemudian kata beliau, idil muradu bi mukhtalafil hadis al ahaditsul lati tasiluna. Itu salah itu ya. Bukan ada apa? Hamzahnya hilang. Ya, dalam buku kitab saya idil muradu bi mukhtalifil hadis. Kalau di situ dzul muradu ya. Salah ketik itu. Yang di naskah itu ya, antum lihat di sana. Ya, dzul muradu, bukan dzul muradu, idil muradu. Ya, yang salah cetakannya diganti idil muradu. Dengan demikian yang diinginkan dengan mukhtalaful hadis. Qala al ahaditsul lati tasiluna. Ya. Yang diinginkan dengan mukhtalafil hadis adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita wa yukhalifu ba'duha ba'dan fil makna. Kemudian dia menyelisihi ya yang lainnya dalam makna. Ya, ini dia. Ini kenapa dia disebut mukhtalif tadi ya. Yukhalifu ba'duha ba'dan fil makna. Ya, yang sebagiannya menyelisihi sebagian yang lain dalam makna. Ya, atau berbenturan. Ada dua hadis, dua-duanya hadis yang sahih tapi maknanya berbenturan. Ayyatadaddani fil makna. Ya, ini saling berbenturan maknanya. Ini yang dimaksud dengan hadis mukhtalif. Jadi hadis yang maknanya itu berbenturan. Ya, hadis yang maknanya berbenturan. Kata beliau, wastilahan ya wal haditsul maqbul al mu'aradu bimithlihi ma imkanil jam'i bainahuma. Ya, hadis yang mukhtalif ya adalah hadis yang makbul. Ya, dia harus hadis yang makbul ya, karena hadis dhaif enggak masuk pembahasan ini. Hadis dhaif ya sudah. Kalau hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih ya sudah, ambil yang sahih ya. Yang dhaif dia ditinggalkan, selesai masalah, mudah masalahnya. Tapi ini sama-sama hadis yang makbul. Hadis yang makbul ya, imma dia sahih, imma dia hasan, sama-sama makbul, namun kemudian ya berbenturan dengan hadis yang semisalnya. Sahih dengan sahih berbenturan, ya, hasan dengan hasan berbenturan. Ma'a imkanil jam'i bainahuma, tapi dikemungkinkan untuk menggabungkan keduanya. Ada thariqatul jama'. Ya. Ada thariqatul jama', bisa dijamak. Ya, kalau tidak bisa dijamak ya berarti tarjih. Ya, berarti ditarjih. Tapi kalau bisa dijamak, dijamak. Ya. Kemudian penjelasannya kata beliau, huwal haditsus sahih awil hasan alladhi yaji'u hadithun akharu mithluhu fil martabah wal quwwah yunaqiduhu fil ma'na zahiran. Ini kondisinya seperti apa? Ada hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Kemudian datang hadis yang lain yang sama-sama kuat, memiliki kedudukan yang sama, sama-sama kuat, yunaqiduhu fil makna, kemudian berbenturan dengan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi hadis yang sudah ada. Ya, hadisnya imma dia sahih, imma dia hasan, lalu datang sebuah hadis yang kemudian berbenturan maknanya dengan hadis tersebut. Ya. Kemudian yumkinu liulil ilmi wal fahmi ats-tsakibi an yajma'u baina madlulaihima bisyaklin maqbul. Dan dikemungkinkan bagi para ulama yang memiliki kedalaman ilmu, yang memiliki ilmu yang dalam untuk menggabungkan ya madlulaihima, ya, pendalilan keduanya bisyaklin makbul, dalam bentuk yang bisa diterima. Ya. Dalam bentuk yang bisa diterima. Nanti ada contohnya, barakallahu fikum. Ya, jadi ada hadis yang seolah-olah bertentangan dan dia memiliki kedudukan yang sama, imma dia sama-sama hasan atau sama-sama sahih, kemudian bertentangan, namun kemudian para ulama mampu untuk menggabungkannya. Kalau hadis muhkam tadi nggak perlu thariqatul jama', nggak perlu. Kenapa? Karena nggak ada yang bertentangan dengannya, itu hadis muhkam. Tapi hadis mukhtalif ini dia ada hadis yang seakan-akan bertentangan, sehingga dia perlu
dijamak. Dan yang bisa menjamak yang sebagaimana disebutkan oleh beliau adalah ulul ilmi wal fahmi ats-tsaqibi. yakni para ulama yang memiliki ilmu dan pemahaman yang mendalam. Mereka yang bisa untuk menggabungkannya. Contoh ya, misalul mukhtalif, contoh hadis yang mukhtalif. Haditsu la adwa wala tiyarata alladzi rawahu Muslimun. Ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berbunyi la adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu anggapan sial dengan melihat pergerakan burung atau yang semisalnya. Di sini Nabi SAW menafikan atau mendiadakan adanya penyakit yang menular. Wah, ya, berarti tidak ada penyakit yang menular. Hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Kemudian ada hadis yang lain, ya. Fira minal majdzum, firaraka minal asadi. Ya. Larilah engkau dari penyakit majdzum, penyakit kusta. Ini majdzum dijelaskan dalam tahqiqnya adalah al-musab bil judzam wa huwa da'un tusakitu a'dha ya man yusabu bihi. Penyakit yang membuat anggota badan itu terputus. Ya, seperti kusta atau lepra yang membuat ya jari-jari atau anggota badan itu terputus. Kata Nabi SAW, larilah engkau dari penyakit kusta, ya seperti larimu dari singa. Nah ini kan seakan-akan bertentangan ya. Tadi mengatakan bahwa nggak ada penyakit yang menular. Kenapa kok kemudian kita disuruh apa? Disuruh menghindari dari orang yang terkena penyakit kusta. Ya. Qala alladzaini rawahumal Bukhari. Kemudian hadis keduanya diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, la adwa wala tiyarata ini Muslim, ini Bukhari Muslim. Kemudian hadis fira minal majdzum ini firaraka minal asad, ini hadisnya riwayatnya Bukhari. Jadi hadisnya sama-sama sahih ya. Hadisnya sama-sama sahih. Tapi ada pertentangan, barakallahu fikum. Ya. Yang pertama mengatakan enggak ada penyakit menular, yang kedua disuruh lari dari penyakit yang menular. Gimana ini? Berarti ada pertentangan antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya mukhtalif. Hadis yang dia berbeda, ya, berbenturan dengan yang lainnya. Paham ya? Ya, jadi tidak semua hadis yang makbul itu semuanya muhkam. Enggak ada berbenturan dengan yang lainnya, ya, selaras begitu, lancar dia ya diamalkan tanpa ada benturan dengan hadis lainnya. Enggak semuanya. Ada sebagian kecil hadis yang mukhtalif, yang dia berbenturan dengan hadis yang lainnya. Contohnya adalah hadis ini. Gimana enggak berbenturan? Hadis yang pertama mengatakan, Nabi SAW mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Hadis yang kedua menyuruh orang untuk lari dari penyakit kusta. Ya. Seperti larinya dari apa? Dari singa. Fahadzani, kata beliau. Ini menarik ya pembahasannya ya. Mungkin faedah baru juga bagi sebagian orang. Qala fahadzani haditsani sahihan. Maka kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Zahiruhuma ta'arud. Secara zahir dia bertentangan. Li'anna ya al-awwala yanfil adwa wa tsani yuthbituha. Bertentangan bagaimana? Hadis yang pertama yaitu menolak adanya penyakit yang menular. Hadis yang pertama menolak adanya penyakit yang menular. Wa tsani yuthbituha. Adapun yang kedua menetapkannya. Ini letak ya ta'arudnya. Ya, ini di stabilo nih. Ya, li'annal awwala yanfil adwa wa tsani yuthbituha. Karena yang pertama, hadis yang pertama menafikan penularan penyakit, sementara hadis yang kedua menetapkannya. Baik. Wa qad jama'a al-ulama bainahuma wa waffaqu baina ma'nahuma ala wujuhin muta'addidah. Maka sesungguhnya para ulama telah menggabungkan hadis ini, berhasil menjamak hadis ini. Jadi hadis yang seakan-akan zahirnya ini bertentangan bisa mereka jamak. Ya, wa waffaqu baina ma'nahuma ala wujuhin muta'addidah. Dan mereka mereka
telah mencocokkan antara makna kedua hadis ini ala wujuhin muta'addidah, melalui berbagai sisi. Jadi banyak, bukan hanya satu saja jalan untuk menggabungkan dua hadis ini, Masya Allah ya. Makanya kita harus banyak baca, ya, harus banyak baca agar bisa menyelesaikan atau bisa mendapatkan titik temu antara hadis yang seolah-olah bertentangan, dan itu para ulama memiliki banyak sisi ya, bisa menjamak hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan maknanya ternyata bisa digabungkan, nggak ada pertentangan sama sekali. Kemudian beliau coba ngambil ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, ini salah satu thariqatul jama'. Ya, beliau hanya ngambil satu saja. Ya, azkuru huna makhtarahu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, wa mufaduhu mayali. Maka aku akan coba sebutkan apa yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang kesimpulannya wa mufaduhu mayali, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut. Dan ingat, ini cuma salah satu saja ya, salah satu saja yang diambil oleh beliau, karena kita bahasnya bukan sekedar tahu saja ya. Adapun pembahasan ini ya masuknya ke ranah pembahasan fikih ya, nanti bagaimana menjamak hadis yang bertentangan ini ya. Qala kaifiyatu al-jam'i bainahuma. Kemudian kata beliau metodologi untuk menggabungkan kedua hadis yang seolah-olah bertentangan. Nah, ini menarik. Kata beliau, wa kaifiyatul jam'i baina hadainil haditsain an yuqal innal adwa manfiyatun wa ghairu tsabitah. Ya, innal adwa manfiyatun wa ghairu tsabitah bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya la yu'di syai'un syai'an. Ya. Cara menjamaknya bahwa kita katakan sesungguhnya penularan penyakit itu tidak ada dan tidak ditetapkan. Dalilnya apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'di syai'un syai'an, bahwa sesuatu itu tidaklah bisa menulari yang lainnya. Wa qauluhu liman aradahu bi annal ba'iral ajraba yakunu bainal iblis sahihah fayukhalituha fatajrabu faman a'dal awal, yakni anna Allah ta'ala ibtada'a dhalikal marad fi tsani kama ibtada'ahu fil awal. Dan demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa tidak ada penularan penyakit. Ini salah satu thariqah jamak saja ya, ada thariqah yang lainnya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ucapan juga dan juga yang mendukung ini, mendukung bahwa tidak ada penularan penyakit ya, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ada unta yang sakit di tengah-tengah unta yang sehat, kemudian mereka berkumpul ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, artinya dia seolah-olah mengatakan bahwa ini yang membuat sakit ya, membuat sakit unta-unta yang lainnya adalah unta yang sakit ini. Ada seseorang yang mengatakan kepada beliau bahwa yang membuat sakit unta-unta lainnya adalah unta yang pertama, unta yang sakit. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman a'dal awal?" Lantas siapa yang menularkan penyakit kepada yang pertama tadi? Ya. Misalnya ada unta sakit. Ada unta yang sakit, kemudian dia ditaruh di tengah unta-unta yang sehat, kemudian muncul unta yang kedua sakit, unta yang ketiga sakit. Kemudian orang ini mengatakan, bahwa unta yang pertama inilah yang menyebabkan penyakit tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, faman a'dal awal, siapa yang membuat sakit yang pertama? Maksudnya, yakni annallaha ta'ala ibtada'a dzalikal marad fi tsani. Ya, bahwa semuanya itu Allah yang membuat sakit. Ya. Yang pertama itu sakit karena Allah, yang menyebabkan sakit itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, juga Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya sakit. Kama ibtada'u fil awal, sebagaimana Allah membuat sakit yang pertama, demikian juga Allah Subhanahu wa taala membuat sakit yang kedua. Ya. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian penyakit tersebut muncul dari satu hewan kepada hewan yang lainnya. Kembalinya kepada Allah. Dan sekali lagi saya katakan, ini hanya salah satu thariqatul jama' yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya.
Wa amal amru bi firari minal majzum famin babi saddi dzara'i. Adapun yang kedua, ya, hadis yang kedua yang diperintahkan kita untuk lari dari orang yang berpenyakit lepra, maka ini merupakan bab saddi dzara'i. Bab saddi dzara'i, untuk menutup pintu kejelekan. Ay la'alla yattafaqa li syakhsil alladhi yukhalitu dhalikal madzum husulu syai'in lahu min dhalikal marad bitakdirillahi ta'ala ibtidaan la bil adwa al manfiyah fayudhanna anna dhalika kana sababu mukhalatihi lahu fayataqida sihatal adwa. Ya. Adapun yang kedua, ini untuk menutup apa? Pintu kejelekan. Di mana ada orang yang sehat, ya. Ada orang yang sehat, kemudian dia ditimpa lepra karena bergabung dengan orang yang terkena lepra. Ya, kemudian dia merasa bahwa penyakit ini muncul dari orang yang pertama. Padahal itu semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, la bil adwa al manfiyah, bukan karena penularan penyakit tersebut. Fayudhanna anna dzalika kana sababu mukhalatihi lahu. Ya, maka dia pun mengira bahwa penyakitnya itu muncul karena tertular dari yang sebelumnya. Fayataqidu sihatal adwa, maka kemudian dia mengatakan, oh benar ada penyakit yang menular ya dengan sendirinya. Fayaqa fil itsm, ya, maka dia pun terjatuh pada perbuatan dosa. Fa umira bi tajannubil majdzum, maka dia diperintahkan untuk menjauhi orang yang terkena lepra. Daf'an lil wuqu'i fi hadzal i'tiqad alladhi yusabbibu al wuqu'a fil itsm, ya, untuk mencegah jangan sampai dia punya prasangka bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu thariqatul jama', ya. Ini hanya salah satu thariqatul jama'. Artinya tidak ada hadis yang bertentangan, walaupun mungkin yang disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini fihi nazar, ya, mungkin bisa kita kritisi lagi, tapi demikianlah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka menggabungkan sehingga hadis-hadis itu tidak bertentangan. Ya, mereka menjamak hadis sehingga tidak bertentangan. Hadis yang mengatakan bahwa la adwa, memang betul kita artikan tidak ada penularan penyakit. Ya, adapun kita diperintahkan untuk menjauhi orang yang terkena penyakit, ya, agar kita tidak terjatuh pada keyakinan yang salah. Ya, kita jangan sampai terjatuh pada keyakinan bahwa penyakit itu ada penyakit yang menular. Sehingga secara hadis bahwa hadis ini tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan, tidak ada pertentangan. Namun yang bisa ada thariqah lainnya yang lebih yang lebih kuat daripada apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Ya. Bagaimana menjamaknya? Kita jamakkan bahwa la adwa di sini tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, hanya saja penyakit yang menular itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk menjauhi orang yang berpenyakit. Seperti kita menjauhi singa. Kita kabur dari orang yang berpenyakit seperti kaburnya singa. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita artinya apa? Memang penyakit itu bisa menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna la adwa illa biiznillah. Tidak ada penularan penyakit kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada pertentangan. Ya. Penyakit menular itu ada, makanya kita disuruh lari dari orang yang menularkan penyakit. Tapi semuanya kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini antara thariqah jamul hadis yang lain dari apa yang disampaikan oleh beliau. Ya. Intinya apa? Para ulama selalu memiliki jalan untuk menggabungkan hadis-hadis yang secara zahirnya ini kelihatan sebagai hadis yang bertentangan. Baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika ada hadis-hadis yang secara zahirnya itu berbenturan? Kata beliau, "Madza yajibu 'ala man wajada haditsaini muta'aridhaini maqbulain?" Ya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapati ada dua hadis yang berbenturan tapi kedua-duanya adalah hadis yang makbul?
qala alaihi ayyatabi'a al-marahil al-atiyah. Hendaknya dia mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, idza amkanal jam'a bainahuma ta'ayyanal jama' wa wajabal amalu bihima. Yang pertama, apabila dimungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya, maka hendaknya dia melakukan penggabungan. Ya, dijamak. Seperti tadi, maksudnya tidak ada penyakit, artinya tidak ada penyakit yang menular, artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya. Kemudian kita lari karena memang ada penyakit yang menular, tapi semuanya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau mungkin dijamak, maka dijamak. Qala idza lam yumkinil jam'u biwajhin ya minal wujuh fa in ulima ahaduhuma nasikhan qaddamnahu wa amilna bihi wa taraknal mansukh. Kalau diketahui di antara hadis ini ada yang menasakh, ada yang menghapus hukum, ya, maka kita kedepankan yang menghapus hukum. Wa amilna bihi, dan itulah yang kita amalkan. Ya, hadis makbul yang datangnya belakangan ini yang kita amalkan. Adapun yang datangnya duluan, ya, yang datangnya duluan, maka hadis ini yang kita tinggalkan. Ya, karena ada mekanisme nasikh mansukh. Ada yang dinasakh. Ya. Wa taraknal mansukh, yang mansukh kita tinggalkan. Ya. Kemudian yang kedua, wa illam yu'lam dzalika rajjahna ahaduhuma 'alal akhar biwujuhin min wujuhit tarjih allati tablughu 50 wajhan au aktsar. Apabila tidak bisa kita jamak, ya, dan tidak mengetahui kita mana yang lebih duluan antara hadis-hadis ini, maka kita melakukan tarjih. Ya, kalau hadisnya ini memang bertentangan, ya, maka kita lakukan tarjih dengan cara yang mencapai 50 cara, 50 sisi pentarjihan. Ya, atau lebih banyak daripada itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kita melakukan rajahna ahaduhuma al-akhar biwujuhin min wujuhit tarjih allati tablughu 50 wajhan aw aktsar, yang sampai 50 atau lebih metode tarjih. Tsumma amilna birrajih, kemudian kita amalkan yang rajih. Kalau ada 50 cara mentarjih, kira-kira ketemu enggak yang mana yang lebih rajih? Ketemu insyaallah ya. Nah, kalau memang ya memang nggak bisa ditarjih, ya, dua-duanya tidak bisa ditarjih, wa illam yatarajja ahaduhuma 'alal akhar wa huwa nadir, dan ini sangat jarang sekali kalau nggak bisa ditarjih, ya, karena ada 50 atau lebih, ya, sisi pentarjihan, ya, maka kata beliau tawaqqafna 'anil amali bihima hatta yadhhara lana murajjihun, maka kita tawakuf, berdiam, tidak mengamalkan keduanya sampai tampak, ya, yang mana yang lebih rajih. Ya, jadi ini mekanismenya. Pertama, hadis. Ada dua hadis saling bertentangan, bisa nggak dijamak? Maka ini kita penting untuk membaca syuruhat, ya, penjelasan kitab-kitab, ya, syuruhatul hadis dari kalangan para ulama. Kita lihat di sana kalau ada hadis-hadis yang bertentangan, biasanya mereka tarjih mereka jamakkan, ada tariqatul jamaknya. Kalau nggak bisa, ya, maka kemudian dilihat mana yang awal, mana yang akhir. Mana yang awal, mana yang akhir. Kemudian ketika sudah bisa dilihat mana yang awal, mana yang akhir, maka yang awal dimansuhkan. Mansuh dia. Yang terakhir ini yang kita pakai. Ya. Kalau nggak bisa juga, maka mau tidak mau harus ditarjih. Ya, kalau tidak bisa diketahui mana yang lebih duluan, mana yang datangnya belakangan, maka ditarjih. Tarjihnya ada 50 jalan atau lebih yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau memang tidak bisa ditarjih, baru kemudian kita tawakuf dari mengamalkan keduanya, ya, mengamalkan keduanya. Wallahu taala alam. Qala ahammiyatu, ya, ahammiyatuhu wa man yakmulu lahu. Ya, pentingnya tentang pemahaman tentang permasalahan ini, ya, dan yang menyempurnakannya. Ya. Kata beliau, hadzal ilmu min ahammil ulumil hadis idh yutarru ila ma'rifatihi jami'ul ulama. Ya. Maka ilmu ini merupakan ilmu hadis yang paling penting, di mana
ya merupakan suatu perkara yang harus, tidak bisa tidak, dia harus diketahui oleh seluruh ulama. Wa inna ma yakmulu lahu wa yamharu fihi al-a'immatul jami'una bainal hadits wal fiqh. Maka dengan ilmu inilah ya sempurna ya para a'immah yang menggabungkan antara hadis dan fikih. Wal usuliyun wal ghawasuna 'alal ma'ani ad-daqiqah. Dan juga ya mereka-mereka inilah yang memahami ya kandungan makna, ya yang memiliki kemahiran, ya yang mereka yang bisa memiliki kemahiran. Wa haulahum ladzi la yuskilu alaihim minhu illa nadir. Dan orang-orang yang tidak mengalami kesulitan kecuali hanya sedikit saja. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu ini adalah ilmu yang penting yang harus dikuasai oleh semua para ulama. Dan ulama yang yang menguasainya adalah ulama yang berkumpul padanya banyak ilmu, ilmu fikih, ilmu usul, ya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap makna-makna, ya. Wa haula illadzi wa haula humul ladzina la yushkilu alaihim minhu illa nadir. Maka mereka tidak lagi mengalami kesulitan sama sekali, ya, apabila bertemu dengan perkara yang demikian kecuali hanya sedikit saja. Karena luasnya keilmuan mereka, maka tidak ada yang mengalami kesulitan ketika menghadapi hadis yang seakan-akan bertolak belakang atau seakan-akan berbenturan. Wa ta'arudul adillah, ya, qad syaghala ulama wa fihi dhaharat ya muhibatuhum wa diqqatu fahmihim wa husnu ikhtiyarihim kama zallat fihi aqdamu man khada ya ghimaruhu min ba'di al mutataffilina ala mawaidil ulama. Ya, dan pertentangan adillah ini, ya, pertentangan beberapa dalil ini memang banyak menyibukkan para ulama. Ya, memang karena untuk melakukan mana yang lebih kuat, menentukan mana yang lebih kuat diperlukan waktu untuk membahas. Sehingga mereka yang demikian ini menyita waktu mereka. Namun, ya, wa fihi dhaharat muhibatuhum wa diqqatu fahmihim. Namun dengan ada mukhtalaful hadis ini, kalau hadisnya itu hadis yang muhkam, barakallahu fikum, enggak jadi masalah, enggak ada masalah sama sekali. Ya, orang-orang awam pun bisa memahaminya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan dalil yang lain, ya, baru kelihatan, ya, muhibatuhum, yakni kewibawaan mereka, kehebatan ilmu mereka. Wa diqqatu fahmihim, tampak pula, ya, kedalaman pemahaman mereka. Wa husnu ikhtiyarihim, dan kebagusan mereka, kebagusan apa yang mereka pilih. Kama zalat fihi aqdamu man khada ghimarahu min ba'di mutataffilina ala mawaidil ulama. Ya, sebagaimana tampak pula, ya, ketergelinciran kaki orang-orang yang berusaha, ya, untuk untuk menyaingi para ulama. Maksudnya kelihatan pula orang-orang yang sebenarnya dia tidak memiliki pemahaman. Ya, sehingga dengan mudahnya dia misalnya melemahkan sebuah hadis atau menolak sebuah hadis, ya, padahal hadis tersebut mampu untuk untuk dijamak misalnya, ya. Maka inilah yang menjadi pembeda antara ulama yang benar-benar ulama, ya, dengan orang-orang yang menyerupai para ulama, orang-orang yang menyerupai para ulama. Qala asyharul musannafati fihi. Kemudian tulisan-tulisan yang masyhur dalam permasalahan ini. Yang pertama, ikhtilaful hadits lil Imam Syafi'i wa huwa awwalu man takallama wa sannafa fihi. Yang pertama adalah ikhtilaful hadits karya Imam Syafi'i. Ini dan beliau adalah orang yang pertama yang berbicara dalam permasalahan ini dan pertama yang menulis, yang mempelopori penulisan dalam permasalahan ini. Masya Allah, ya, Imam Syafi'i termasuk pelopor, ya. Kemudian ta'wilul mukhtalafil hadits li Ibnu Qutaibah wa Dinawari, ya, wa Dinawarai. Nah, Dinawari ini salah ketik ini, ya. Wa Dinawari, Ad-Dinawari. Ya. Ada kitab tulisannya Ta'wil Mukhtalafil Hadits, ya, karya Al-Imam Qutaibah, Ibnu Qutaibah dan Ad-Dinawari. Kemudian Mushkilul Athar. Ini juga kitab yang berbicara tentang hadis-hadis yang berbeda,
yang berbenturan, ya, karya Imam At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad bin Salamah. Ya, ini kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan, ya, terhadap hadis-hadis yang secara zahir dia berbeda atau berbenturan. Masih ada waktu, ya, kita lanjutkan, ya, nasikhul hadis wa mansukh. Sekarang nasikh, ya, hadis yang mansukh, hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh. Qala ta'rifun nasakh lughatan lahu ma'nayani al-izalatu wa minhu nasakhatil syamsu adz-dhilla ay azalathu. Ya, adapun nasakh secara bahasa dia memiliki dua makna. Yang pertama al-izalah, menghilangkan. Ya, al-izalah, menghilangkan. Ya, di antara penggunaan nasakh yang bermakna izalah adalah ucapan nasakhatis syamsu adz-dhilla. Ya, matahari itu menghilangkan bayangan. Azalathu, ini menghilangkan bayangan tersebut. Matahari itu menasakh bayangan, arti menghilangkannya. Kedua makna yang kedua an-naqlu wa minhu nasakhtu al-kitab. Yang kedua makna nasakh adalah menukilkan, ya. Contohnya ucapan seseorang nasakhtul kitab, aku menasakh kitab tersebut. Idza naqaltu ma fihi, apabila aku menyalin apa yang ada di dalamnya, aku nukilkan apa yang ada di dalamnya. Faka'anna an-nasiha qad azala al-mansukh au naqalahu ila hukmin akhar. Maka seakan-akan yang menasakh itu telah menghilangkan si mansukh atau memindahkannya kepada hukum yang berbeda. Ya. Jadi seakan-akan bisa jadi ada dua, ya, maknanya. Seakan-akan yang nasikh itu menghilangkan mansukh, menghapus yang mansukh, atau dia memindahkannya kepada hukum yang berbeda. Secara syariat, raf'u syari'i hukman minhu muqaddiman bi hukmin minhu mutaakhiran. Ya, adapun secara istilah artinya adalah diangkatnya hukum, ya, hukum yang terdahulu dengan hukum yang belakangan. Ini syariat, ya, syariat yang mengangkat hukum yang terdahulu dengan hukum yang datang belakangan. Ya, jadi pengangkatan syari', yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum yang terdahulu dengan hukum yang datang belakangan. Qala ahammiyatuhu wa su'ubatuhu wa ashharu al-mubarrizina fihi. Kemudian pentingnya pemahaman terhadap nasikh mansukh, kemudian kesulitan untuk menentukan nasikh mansukh, serta yang terkenal dalam permasalahan, ya, dalam pemahaman nasikh mansukh ini. Kata beliau, ma'rifatu nasikhil hadis min mansukhihi ilmun muhimmun sa'bun. Mengetahui, ya, penasakh hadis dan juga yang dimansukhkan ini merupakan ilmu yang sangat penting dan sulit. Ya, faqad qala Az-Zuhri, dikatakan oleh al-Imam Az-Zuhri, ya, beliau mengatakan, ya, a'yal fuqaha wa a'jazahum an ya'rifu nasikhal hadits min mansukhi. Ya. Ilmu ini, ilmu nasikh dan mansukh ini telah membuat letih para fuqaha dan membuat lemah mereka. Ya, membuat mereka menyerah maksudnya. Ilmu nasikh dan mansukh ini telah membuat letih para fuqaha dan membuat mereka menyerah. Ya, ini dari mengetahui nasikhul hadits, jadi untuk membedakan antara yang mana yang menasahkan, yang mana yang dimansuhkan, yang mana yang menghapus, hadis yang menghapus hukum, yang mana hadis yang dihapus hukumnya. Nah, ini perkara yang sulit sekali sampai Az-Zuhri mengatakan para fuqaha itu merasa capek dan sebagainya, menyerah, ya, dari menentukan mana hadis yang nasikh dengan yang mansuh. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu ini bukan ilmu yang sepele, ya, ilmu yang berat. Ya. Kemudian kata beliau, wa asyharul mubarizina fihi huwal Imam Syafi'i. Dan termasuk yang masyhur, ya, yang sangat mendalam pemahamannya terhadap ilmu nasikh dan mansukh ini adalah al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, al-mubarizin yang paling ahli dia dalam nasikh wal mansukh adalah al-Imam Syafi'i. Ya, al-Imam Asy-Syafi'i, beliau orang yang paling paham terhadap nasikh dan mansukh. Faqad kanat lahu fihi yad at-tula wasabaqatu al-ula. Maka beliau, ya, adalah orang yang memiliki peran yang cukup penting dalam ilmu tersebut, ilmu ini, wasabaqatul ula, dan beliau mempelopori,
pembahasan tentang nasikh dan mansukh. Lihat keutamaan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau memiliki peran yang cukup urgen dalam ilmu nasikh dan mansukh, dan beliau merupakan orang yang mempeloporinya. Qala al-Imam Ahmad libni Warah. Imam Ahmad mengatakan kepada Ibnu Warah, waqad qadima min Misr, di mana Ibnu Warah ini baru saja pulang dari Mesir. Nah, ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sudah tinggal di Mesir, pindah ke Mesir. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Syafi'i, ya, itu pindah ke Mesir, sehingga ada ada qaul jadid, ya, ada qaul qadim, ada pendapat baru beliau, ada pendapat lama beliau. Ya, pendapat lama beliau itu sebelum beliau pindah ke Mesir, pendapat baru itu ketika beliau pindah ke Mesir. Maka Ibnu Warah ini baru saja pulang dari Mesir, ketemu Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, katabta kutub Syafi'i? Apakah engkau menyalin kitab-kitabnya Syafi'i? Qala la. Masya Allah. Ya, kata Ibnu Warah, enggak. Saya enggak menyalin kitab-kitabnya Syafi'i. Qala farattah. Ya, engkau telah melakukan suatu meninggalkan sesuatu yang berharga. Ya. Katanya farattah artinya apa? Engkau telah meninggalkan sesuatu yang engkau telah melakukan tafrid. Tafrid itu penyepelean. Ya, engkau telah melakukan penyepelean. Sudah berada di Mesir kok enggak menyalin kitab-kitabnya Syafi'i. Ya. Qala ma alimna, ya, ma alimna al-mujmal min al-mufassar wala nasikh al-hadith min mansukhihi hatta jalasna Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Kata Imam Ahmad, tidaklah kami mengetahui, ya, membedakan antara hadis yang mujmal dengan hadis yang mufassar, ya, hadis yang berbicara secara umum, secara global, dengan hadis yang berbicara tentang perkara secara lebih terperinci. Wala nasikhal hadis min mansukhihi, demikian juga kami tidak bisa membedakan mana yang menasakh dengan mana yang dimansukhkan, hatta jalasna Syafi'i, sampai kami duduk di hadapannya Imam Syafi'i, sampai kami belajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian pengakuan Al-Imam Ahmad. Ya. Jadi yang memperkenalkan kepada Al-Imam Ahmad konsep mujmal mufassar, ya, ada hadis yang berbicara tentang sesuatu secara global, kemudian ada hadis yang berbicara dengan terperinci, ini adalah Imam Syafi'i. Ya, ini menurut perspektifnya Imam Ahmad. Wala nasikhal hadis min mansukhi, ya, demikian juga yang berbicara, yang mengajari kami untuk membedakan antara nasikh dan mansukh, ini juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, sehingga Al-Imam Syafi'i ini adalah orang yang paham, begitu ahli dalam permasalahan nasikh dan mansukh. Masya Allah. Ya, gimana? Pindah mazhab antum? Ya, Imam Ahmad aja mengakui itu Imam Syafi'i. Gimana antum? Jadi pengikutnya mazhab Imam Ahmad apa Imam Syafi'i? Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, bima yu'rafun nasikh minal mansukh. Sekarang permasalahan penting selanjutnya. Ya, bagaimana caranya kita bisa membedakan nasikh dan mansukh? Qala yu'rafun nasikhul hadits min mansukhi bi ahadi hadhil umur. Ya, dibedakan, ya, bisa dibedakan antara yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh dengan beberapa perkara. Yang pertama, bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadits Buraidah fi sahih Muslim, qultu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ya, misalnya ada hadis yang melarang ziarah kubur. Kemudian ada hadis yang mengatakan boleh. Ya, maka ada hadis yang secara sharih Nabi SAW mengatakan, qultu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan, fazuruha, maka sekarang silahkan ziarahi kuburan, fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan pada akhirat. Berarti jelas, ya, kalau ada hadis yang mengatakan melarang untuk ziarah kubur, dia telah dinasakh dengan hadis ini. Mudah, ya? Artinya apa? Ada tasrih langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, cara mengetahui nasikh dengan mansukh biqauli sahabi, dengan ucapannya sahabat. Kaqauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Akhrajahu ashabus sunan. Ya, dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwa pendapat yang terakhir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah beliau ya tidaklah berwudu ketika memakan daging yang terkena api, daging yang dimasak. Ya, sehingga kalau antum baca ada hadis yang melarang, yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu ketika makan daging unta, maka menurut sebagian ulama dia telah dinasakh dengan hadis ini. Kenapa? Karena Jabir mengatakan kana akhirul amroin min Rasulillah. Perkara yang paling akhir didapati dari Rasulullah ya tentang makan daging apapun selama dia sudah kena api maka tidak perlu berwudu. Paham ya? Jadi kalau ada hadis yang melarang misalnya atau mengatakan bahwa orang yang makan daging unta harus berwudu, dia telah dinasakh ya dengan perkataannya Jabir tadi. Jabir yang mengatakan bahwa inilah yang terakhir dari pendapatnya Nabi SAW atau perkara yang Nabi SAW. Yang ketiga, bima'rifati tarikh, dengan mengetahui penanggalan. Kehadits Syaddad bin Aus marfu'an aftaral hajimu wal mahjum. Ya, dengan mengetahui penanggalan. Seperti hadisnya Syaddad bin Aus secara marfu, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Qala nusikha bi hadithi Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Hadis ini dinasakh dengan hadisnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram dan beliau berbekam ketika beliau berpuasa. Berarti orang yang berpuasa berbekam tidak batal puasanya. Dari mana kita tahu? Faqad jaa fi ba'di turuqil hadits Syaddad anna dzalika kana zaman al-fath. Telah datang dari sebagian jalan hadis bahwa ucapannya Syaddad tadi ya, Nabi mengatakan aftaral hajim wal mahjum ini ketika yaumul fath, ketika Fatu Makkah. Wa ana min Abbas sahibahu fi hajjati wada'. Adapun Ibnu Abbas itu menemani Rasulullah SAW ketika hajatul wada'. Ya, berarti hajatul wada' dan penaklukan kota Makkah mana yang diawalkan? Ya, yang awal adalah Fatu Makkah, yang akhir adalah hajatul wada'. Maka yang diambil adalah yang akhir, bahwa Nabi SAW membolehkan berbekam ketika berpuasa. Ya, Masya Allah. Yang keempat, bidalalati al-ijma' kahadithi man syaribal khamra fajliduhu fa'in ada ya firrabi'ah faqtuluh. Ya. Kemudian dengan dalil ijma', bukan dalil ya, dilalah ijma'. Seperti hadis man syaribal khamra fajliduhu, barang siapa yang meminum khamar maka cambuklah dia, fa'in ada firrabi'ah faqtuluh. Kalau sudah sampai 4 kali dia mengulangi maka bunuhlah dia. Ya. Qala Nawawi dalal ijma' ala naskhihi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah berijma' bahwa ini telah dinasakh. Jadi bukan para ulama berijma' bahwa tidak dibunuh, tapi berijma' bahwa ini sudah dinasakh. Kenapa? Karena kalau ijma' tidaklah menasakhkan. Ya, ijma' itu tidak dinasakh dan tidak menasakhkan, hanya saja dia menunjukkan keberadaan bahwa hal itu telah dinasakh. Ya, paham gak antum? Ijma' itu tidak menasakh ya. Yang menasakh yang 3 perkara tadi. Namun kalau terjadi ijma', ya, ijma' para ulama sepakat bahwa ini sudah dihapus, ijma'nya teranggap. Ya, berarti benar bahwa hadisnya itu telah ternasakhkan. Wal ijma'u la yansakh wa la yunsakh walakin yadullu ala nasikh. Ya, dia tidak menasakh dan tidak dinasakh, akan tetapi dia menunjukkan keberadaan penasakhan. Ya, jadi ketika ulama berijma', ya, ini menunjukkan bahwa apa? Mereka berijma' bahwa ini sudah dinasakh, maka itu diterima. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir, ini buru-buru soalnya udah mau maghrib ini ya. Asharul musannafat fihi al-i'tibaru fin nasikh wal mansukh minal athar li Abi Bakar Muhammad Musa Al-Hazimi. Kemudian an-nasikh wal mansukh lil Imam Ahmad. Kemudian tajridul ahadits al-mansukha li Ibnul Jauzi. Ini adalah kitab-kitab masyhur yang berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, alhamdulillah sudah sampai target tadi ya. Saya targetnya memang sampai nasikh dan mansukh. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-khabarul mardud, ya, khabar-khabar yang tertolak. Ya, khabar-khabar yang tertolak. Nanti kita akan jelaskan tentang hadis-hadis yang dhaif, kemudian ada hadis yang lemah yang tertolak karena keterputusan sanad, dan hadis yang lemah karena celaan pada rawi. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala.
nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.